sebentar. Baik, hari ini kita akan masuk bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan dengan sub materi kali ini tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Buku yang kita gunakan dari Kemendikbud Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada akar. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di daun. Dan yang keempat, membandingkan struktur jaringan yang menyusun pada akar, batang, dan daun. Mari perhatikan gambar berikut. Di sini ada jaringan meristem. Jaringan meristem memiliki dua penampang, yaitu penampang jaringan meristem primer dan penampang jaringan meristem sekunder. Untuk penampang jaringan meristem primer, di sini menyebabkan pertambahan tinggi, sedangkan pada penampang jaringan meristem sekunder menyebabkan bertambahnya besar diameter batang. Jaringan dewasa. Di sini ada dua, yaitu jaringan pelindung dan jaringan dasar, yaitu epidermis dan parenkim. Jaringan penyokong atau penguat ada kolenkim dan sklerenkim, di mana pada kolenkim terdapat dinding sel dan lumen atau lubang sel. Pada jaringan pengangkut atau vaskuler, di sini kita mengenal ada dua, yaitu xilem dan flum. Kita akan membahas yang pertama tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsinya? Anak-anak bisa melihat penampang membujur pada akar berikut ini. Akar mampu melakukan fungsinya karena memiliki yang pertama, jaringan meristem apikal, di mana sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang, dan memiliki tudung akar untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Kita bisa melihat di sini ada penampang melintang akar. Ada gambar A dan gambar B. Adapun keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar, yaitu yang pertama, akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis bagian terluar akar, sel-selnya memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis, menuju korteks dan silinder pusat. Sel-sel epidermis mengalami modifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Korteks tersusun atas jaringan parenkim, dinding selnya tipis dan tersusun renggang untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Adapun lapisan endodermis dan pita kaspari, di sini anak-anak bisa saksikan gambar sebelah kiri dan kanan. Untuk lapisan endodermis dan pita kaspari, lapisan endodermis adalah lapisan terdalam dari korteks, tersusun atas satu sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat, dan terdapat
Dari hasil pengamatan batang, kita akan memperoleh jaringan penyusun batang dikotil seperti gambar di bawah ini. Jaringan penyusun batang monokotil dapat kita lihat pada gambar berikut. Struktur dan fungsi jaringan penyusun batang. Yang pertama, epidermis. Di sini tersusun atas satu lapisan sel yang sangat rapat melindungi jaringan di bawahnya. Parenkim terdiri dari beberapa lapis sel, tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan berkas pengangkut terdiri atas silem, mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Flum mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan kambium berada di antara silem dan flum dan berperan dalam pertumbuhan sekunder batang pada dikotil. Untuk perbedaan jaringan penyusun batang dikotil dan monokotil, kita bisa lihat pada bagian berikut. Batang dikotil memiliki kambium terletak antara silem dan flum. Berkas pengangkut teratur dalam susunan lingkaran. Bisa dibedakan antara kortek dan empulur. Sedangkan pada batang monokotil tidak memiliki kambium, berkas pengangkut tersebar dan tidak bisa dibedakan daerah kortek dan empulur. Berikutnya untuk struktur dan fungsi jaringan pada daun. Sekarang kita lihat bagaimana daun pada tumbuhan mampu melakukan fungsinya untuk fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Di sini ada penampang melintang daun. Anak-anak bisa lihat ya. Adapun struktur dan fungsi jaringan pada daun, yang pertama, pada permukaan atas dan bawah terdapat jaringan epidermis untuk melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula. Di sini untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata membuka pada siang hari. CO2 masuk dari daun untuk fotosintesis. Pada kaktus, stomata menutup pada siang hari agar tidak banyak air dari dalam tubuhnya yang hilang. Kita perhatikan stomata pada daun rhodiocolor. Nah, tahukah kamu pada bagian manakah fotosintesis terjadi? Fotosintesis terjadi pada jaringan mesofil yang terdiri atas jaringan palisade atau tiang, yaitu berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Jaringan bunga karang, sel-selnya berbentuk tidak teratur, tersusun longgar, dan mengandung klorofil. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Setelah kita mempelajari materi tadi, Ibu akan merefleksi di sini. Yang pertama, apa saja yang telah kalian pelajari? Yang kedua, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas atau lembar kerja dikumpul pada guru di sekolah kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.